Bagaimana sih keadaan Provinsi Sulawesi Utara? Apakah kalian penasaran? Jika iya, kalian tepat berada pada video yang akan menjelaskan tentang keadaan Provinsi Sulawesi Utara secara geosfer dan kaitan dengan 10 konsep esensial geografi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deva Aulia dengan NPM 242170111074. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Manado. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, Laut Maluku di timur, Samudra Pasifik di utara, dan Teluk Tomini di selatan. Provinsi ini juga mencakup banyak pulau termasuk Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Kepulauan Bunaken yang memperluas cakupan geografis hingga ke perbatasan utara negara. Penduduk Sulawesi Utara berjumlah sekitar 2,6 juta jiwa, terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis. Suku utama di wilayah ini adalah Minahasa yang mendiami sebagian besar wilayah daratan utama. Selain itu, terdapat suku Sangihe, Talaud, Mongodo, dan komunitas Tionghoa, Jawa, Bugis, serta lainnya. Keberagaman ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai wilayah yang sangat plural, dengan interaksi budaya yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sehari-hari selain bahasa Indonesia adalah bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Minahasa, bahasa Mongodo, hingga bahasa Sangihe yang memperkaya identitas lokal. Sulawesi Utara juga sangat kaya dengan unsur geosfer, dimulai dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer di Sulawesi Utara dicirikan oleh aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Wilayah ini berada pada pertemuan tiga lempeng besar, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, menjadikannya daerah rawan gempa dan gunung berapi. Didominasi oleh pegunungan berantai atau busur vulkanik dengan banyak gunung berapi aktif, seperti Gunung Lokon, Gunung Saputan, dan Gunung Mahawu. Sebagian besar tanah adalah tanah vulkanik atau andosol yang sangat subur, terutama di dataran tinggi Minahasa, mendukung sektor pertanian hortikultura. Hidrosfer di Sulawesi Utara kaya dan beragam, dipengaruhi oleh statusnya sebagai provinsi kepulauan di tepi Samudra Pasifik. Wilayah lautnya sangat luas, meliputi Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Kawasan seperti Taman Nasional Bunaken terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya. Terdapat Danau Tondano, danau terbesar di Sulawesi Utara yang merupakan kaldera purba dan berfungsi sebagai sumber air, irigasi, dan energi. Pola aliran sungai umumnya pendek dan berhulu di pegunungan vulkanik. Di Sulawesi Utara juga terdapat dua teluk, yaitu Teluk Tomini, teluk terbesar, dan juga Teluk Manado. Sulawesi Utara berada di wilayah tropis yang dipengaruhi oleh letak astronomisnya di dekat garis khatulistiwa. Memiliki iklim tropis basah menurut klasifikasi Köppen. Suhu relatif stabil dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Fenomena angin dipengaruhi oleh angin muson, kadang-kadang dipengaruhi oleh bibit siklon tropis dari Pasifik yang dapat meningkatkan intensitas hujan dan gelombang laut, terutama di wilayah kepulauan. Terdapat perbedaan suhu signifikan antara dataran rendah pesisir, panas, dan dataran tinggi seperti Tomohon dan Minahasa yang lebih sejuk. Biosfer Sulawesi Utara memiliki ciri khas karena berada dalam kawasan wetlands yang unik. Hutan didominasi oleh jenis tropis seperti berbagai jenis palem dan pohon keras. Untuk fauna, kaya akan satwa endemik Sulawesi seperti anoa, yaki atau monyet hitam Sulawesi, dan Tarsius spectrum, yaitu primata terkecil di dunia. Ekosistem di laut sangat sehat terutama di sekitar Bunaken dan Selat Lembeh, menjadi habitat bagi ribuan spesies ikan dan biota laut. Antroposfer di Sulawesi Utara menunjukkan penyesuaian budaya dan aktivitas terhadap kondisi geosfer. Untuk pola permukimannya terkonsentrasi secara linear di sepanjang pantai dan jalan utama, serta di daerah subur vulkanik seperti Minahasa,
sementara di wilayah kepulauan memiliki kepadatan rendah. Untuk mata pencahariannya didominasi di sektor jasa dan perdagangan yang terpusat di Manado, dan untuk perikanan di Bitung dan Kepulauan, serta untuk pertanian di Minahasa dan Boolang Mongodo untuk memanfaatkan tanah vulkanik. Untuk infrastruktur, pembangunan tol Manado-Bitung dan pelabuhan internasional di Bitung adalah modifikasi antroposfer yang signifikan untuk meningkatkan konektivitas atau keterjangkauan. Di sini juga saya akan menjelaskan 10 konsep geografi untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Untuk lokasi sudah dijelaskan di awal video. Selanjutnya jarak. Jarak di Sulawesi Utara menunjukkan kontras tajam. Jarak mutlak dari ibu kota Manado ke daerah sekitarnya seperti Tomohon kurang lebih 30 km atau Bitung kurang lebih 45 km. Relatif pendek. Namun jarak relatif yang dipengaruhi oleh moda transportasi. Perjalanan darat ke Bitung kini sangat cepat, kurang lebih 30 menit berkat jalan tol, mencerminkan efisiensi tinggi. Sebaliknya, perjalanan ke pulau terluar seperti Miangas kurang lebih 500 km memerlukan waktu tempuh yang sangat lama, kurang lebih 16 jam laut, dan biaya yang tinggi, menunjukkan jarak relatif yang besar. Selanjutnya, keterjangkauan. Tantangan geografi Sulawesi Utara terlihat jelas pada keterjangkauan atau aksesibilitas. Wilayah dataran utama menikmati keterjangkauan tinggi karena infrastruktur yang baik. Namun, Kepulauan Sangihe dan Talaud mengalami keterjangkauan rendah karena terisolasi dan bergantung pada transportasi laut yang rentan cuaca. Pola permukiman di Sulawesi Utara sebagian besar linear atau memanjang mengikuti jalan raya utama seperti di koridor Manado-Bitung dan sepanjang garis pantai. Lalu secara fisik, pola yang dominasi adalah rantai vulkanik dari gunung-gunung berapi, seperti Lokon, Saputan, yang membujuri Jazirah Minahasa. Morfologi Sulawesi Utara tidak hanya pegunungan, tetapi juga kompleks. Bentuk lahannya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan terjal vulkanik, seperti kawasan di sekitar Danau Tondano atau kaldera purba. Meskipun demikian, terdapat pula dataran rendah aluvial sempit di pesisir tempat kota Manado, dan dataran aluvial yang lebih luas di Boolang Mongodo yang cocok untuk pesawahan. Kebutuhan akan pusat ekonomi dan pemerintahan menyebabkan fenomena aglomerasi. Sebagian besar aktivitas jasa, pemerintahan, dan pendidikan terpusat di kota Manado, menciptakan kepadatan tinggi. Sementara itu, kota Bitung menjadi pusat aglomerasi industri perikanan dan logistik yang vital. Setiap wilayah di Sulawesi Utara memiliki nilai kegunaan unik. Kawasan laut seperti Taman Nasional Bunaken memiliki nilai kegunaan tinggi untuk pariwisata bahari dan ekologi. Di daratan, tanah vulkanik Minahasa bernilai tinggi untuk pertanian hortikultura. Selanjutnya, interaksi dan interdependensi terjadi secara intensif. Wilayah-wilayah pedalaman seperti Modoyiding atau penghasil sayur memiliki interdependensi dengan Manado atau pusat pasar dan konsumsi. Selain itu, terdapat interaksi logistik rutin antara pelabuhan Bitung dengan wilayah kepulauan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Diferensiasi area adalah ciri khas Sulawesi Utara. Terjadi perbedaan tajam antara dataran tinggi yang sejuk agraris seperti Tomohon dan pesisir yang panas maritim jasa seperti Manado dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini menciptakan beragam mata pencaharian dan corak budaya lokal. Terakhir, keterkaitan keuangan menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena. Contoh yang paling jelas adalah bagaimana erupsi gunung berapi atau fenomena litosfer menyebabkan abu vulkanik menyebar atau fenomena atmosfer yang berkaitan dengan penutupan bandara dan gangguan aktivitas ekonomi atau fenomena antroposfer. Contoh lain, pembukaan lahan di Hulu Minahasa berkaitan dengan peningkatan risiko banjir di Manado.